Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kita memasuki pembelajaran selanjutnya, yaitu syukur nikmat. Sebelumnya, kita mulakan dulu ya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi juga merupakan nikmat Allah yang tiada taranya. Pada hari ini, kita akan membahas syukur nikmat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama, anak-anak Ustadz akan menghafal dalil nas ayat tentang kewajiban bersyukur. Tentunya beserta artinya. Selanjutnya, anak-anak Ustadz menyebutkan sebagian contoh nikmat atau rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan cara bersyukur. Baiklah, sebelum kita mulai, langsung saja dengarkan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 7. Allah yang maha pengasih, lagi maha mengetahui, dialah yang memberikan ilmu kepada manusia, sehingga manusia bisa beribadah dengan benar dan bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur dan taat kepadanya. Sejak zaman dahulu, manusia telah membuat dan menghasilkan barang-barang elektronik, transportasi, informasi, dan lain-lain untuk keperluan hidup, baik dengan menggunakan tenaga sendiri ataupun terkadang dibantu oleh tenaga hewan. Alat bantu yang digunakan masih sederhana, tidak ada mesin ataupun tenaga ahli. Akan tetapi, mereka tidak mengalami banyak hambatan. Proses pembuatannya lambat, namun tidak menimbulkan polusi, pencemaran lingkungan, maupun suara bising. Lihatlah contoh berikut ini. Pembuatan kerupuk, gula merah, tempe, makanan atau jajanan warung atau jajanan pasar. Pembuatan sapu, kain tenun, kerajinan alat rumah tangga. Juga pada produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan, pertukangan, dan lain-lain. Tampak dalam kegiatan tersebut, mereka bergotong royong, tenang, tidak tergesa-gesa sejak dari pengambilan bahan baku, pengolahan, pengiriman sampai kepada penjualan barang, dan lain-lain. Kendaraan yang ada saat itu seperti kuda, gerobak, dokar atau delman, sepeda rakit, dan perahu. Kendaraan tersebut berjalan lambat, tidak banyak memerlukan biaya, tidak perlu tempat khusus atau tenaga ahli, maupun suku cadang. Kendaraan-kendaraan ini mudah didapat, sederhana, dan tidak berpolusi. Begitu juga alat angkut udara, hanya ada merpati dan balon terbang. Merpati untuk mengirim surat atau benda-benda ringan. Balon terbang juga masih belum sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Maha Mengetahui, memberikan sedikit ilmu kepada hambanya. Pada tahun 1100-an, orang-orang Islam telah mempelajari ilmu alam atau fisika, ilmu mesin teknologi, ilmu zat-zat benda kimia, kedokteran, dan lain-lain. Kemudian diteruskan oleh orang-orang Eropa. Mereka selanjutnya dapat membuat mesin pada tahun 1800-an.
Zaman sekarang telah banyak dibuat mesin-mesin, kendaraan, elektronika, software, dan lain-lain, seperti mesin pabrik, mobil, motor, tekstil, alat pertanian, alat pertunggangan, dan lain-lain. Mesin-mesin itu dapat menghasilkan barang-barang kebutuhan lebih banyak dalam waktu yang cepat dan hanya sedikit memerlukan tenaga manusia. Akan tetapi, mesin-mesin tersebut menggunakan bahan bakar seperti bensin, solar, sehingga mengeluarkan asap yang mengotori udara atau polusi dan kebisingan suara. Bila mesin mengalami kerusakan, proses produksi atau pembuatan barang juga terhenti. Mesin tersebut harus diperbaiki dan memerlukan suku cadang serta tenaga ahli. Menggunakan mesin juga membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga sebagian masyarakat tidak mampu memilikinya. Dibandingkan dengan alat produksi tradisional, tenaga manusia, alur produksi bioteknologi atau berteknologi mesin memiliki kelebihan, yaitu biaya produksi lebih ringan atau murah, cepat dan tepat waktu, barang yang dihasilkan lebih banyak. Kendaraan dan alat pengangkut barang yang ada sekarang banyak menggunakan mesin, baik kendaraan yang ada di darat, laut, udara, semuanya menimbulkan suara bising dan polusi. Di samping alat-alat produksi dan kendaraan, alat informasi dan komunikasi juga mengalami perkembangan. Zaman dahulu, di kampung digunakan kentongan, beduk, bambu, dan lain-lain untuk memberitahukan adanya kebakaran, banjir, dan lain-lain. Zaman sekarang sudah ada speaker, radio, televisi, video, kamera, handphone, internet, dan komputer. Namun, biaya pembelian alat-alat modern mahal dan memiliki dampak buruk bagi kesehatan, seperti mata, telinga, otak, dan paru-paru. Oleh karena itu, gunakan alat-alat tersebut dengan cermat dan untuk kebaikan. Itulah cara bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengajari manusia untuk menguasai alat-alat teknologi, dan jangan lupa menghanturkan puji syukur. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Sampai di sini dulu. Untuk tugas selanjutnya, lihat video di akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.